Hai, selamat datang di channel Suara Kira. Kehidupan Riley yang nyaris sempurna tiba-tiba terhenti saat sebuah kecelakaan mobil merenggut nyawanya, meninggalkan suami dan anaknya. Sebuah film yang akan Kira bahas kali ini berjudul Betrayed by Love yang rilis di tahun 2024. Seorang reporter cantik bernama Carrie ditelepon kedua orang tuanya, mengabarkan bahwa kakak perempuannya mengalami kecelakaan dan saat ini kondisinya sedang kritis di rumah sakit. Carrie yang saat itu sedang merantau keluar kota diminta untuk segera pulang. Carrie bergegas. Di sana ia sudah ditunggu kedua orang tuanya dan suami Riley yang bernama Adam. Tak lama kemudian, dokter yang menangani Riley menyampaikan kabar duka. Riley tak bisa diselamatkan. Mereka semua bersedih, terlebih Carrie sang adik. Ia tidak menyangka kakak kesayangannya tersebut begitu cepat meninggalkan mereka. Lalu keesokan paginya, Carrie bertemu dengan detektif Dylan, detektif yang menangani kasus kecelakaan tersebut. Dylan juga merupakan sahabat Casey. Sebagai seorang reporter kriminal, Casey ingin mengikuti penyelidikan. Namun Dylan menolak karena khawatir Carrie lebih mengandalkan intuisi daripada fakta. Saat itu Dylan memberitahu bahwa ada saksi mata yang melihat kejadian di malam kecelakaan. Saksi mengatakan malam itu mobil Riley terlihat kehilangan kendali dan meluncur keluar jalur, mengakibatkan kecelakaan parah hingga Riley banyak mengeluarkan darah. Dylan ingin mengkonfirmasi apakah Riley memakai obat-obatan terlarang. Carrie dengan yakin mengatakan bahwa kakaknya tersebut bersih dari obat-obatan terlarang. Berarti ada dua penjelasan yang mungkin terjadi, yaitu kegagalan mekanisme kendaraan atau kondisi jalan. Dylan menjelaskan sebelum kemudian ia meninggalkan Carrie dan Adam untuk kembali menjalankan tugasnya. Sementara Carrie dan Adam pulang ke rumah masing-masing. Adam diantar pulang oleh Carrie. Ia yang bersedih karena baru saja kehilangan istrinya, tidak tahu bagaimana cara menjelaskan kepada Cody anaknya bahwa ibunya telah meninggal. Carrie menyemangatinya. Carrie yakin mereka bisa menghadapi duka ini bersama-sama. Carrie lalu pulang ke rumah orang tuanya. Semenjak kerja menjadi seorang reporter, Carrie sudah lama tidak pulang ke rumah. Di sana ia menangis setelah membuka kembali album fotonya saat masih bersama saudarinya tersebut. Lalu keesokan harinya, Carrie berkunjung ke rumah duka, meminta flashdisk foto dan video kakaknya untuk dijadikan shot kenangan di pemakamannya nanti. Ia dibukakan pintu oleh Lana, pengasuh Cody sekaligus asisten rumah tangga di rumah tersebut. Berbeda dengan asisten rumah tangga yang biasa dijumpai di film-film Indonesia, Lana lebih terlihat seperti diva, dengan paras yang cantik dan kulit yang juga terawat. Kesan pertamanya, Carrie terkejut melihat Lana, terlebih saat ini kakaknya telah meninggal, yang otomatis di rumah tersebut hanya ada Adam si duda keren dengan seorang anak yang masih kecil. Saat itu, Carrie masih positive thinking. Setelah menyapa Cody dan mengambil high strap-nya dari Adam, ia segera pulang. Anehnya, saat Adam mengantarnya ke teras, terlihat seseorang mengintai mereka dari balik jendela. Siapakah orang tersebut? Cerita berlanjut ke hari pemakaman. Setelah Adam membacakan profil istrinya, Carrie yang saat itu juga sedang berduka dihampiri beberapa pelayat yang mengucapkan bela sungkawa kepadanya. Riley kakaknya sangat disukai warga di sana. Mengapa orang baik sangat cepat dipanggil Yang Maha Kuasa? Seorang pelayat bernama Sarah terlihat serius saat itu. Ada sesuatu yang penting yang ia ingin sampaikan kepada Carrie. Namun karena ada suara gaduh antara Adam dan seorang pria di lobi gereja, Carrie mengabaikan Sarah. Ia mengejar si pria yang diusir sampai ke parkiran. Saat Carrie kembali, Sarah telah tiada. Carrie lalu menghampiri Adam di kantornya. Ia mengembalikan flashdisk kemarin sekaligus menanyakan siapa pria yang diusir oleh Adam di acara pemakamannya tadi pagi. Adam mengatakan bahwa itu adalah mantan pacar Riley yang bernama Johnny Valentine. Carrie tahu siapa Johnny. Riley pernah membicarakannya saat mereka masih bersama dahulu. Johnny adalah seorang gelandangan.
hidup di kontainer tanpa pekerjaan yang jelas. Mereka menebak tujuan Johnny ke pemakaman tadi pagi untuk ikut ngelayat. Adam mengusirnya karena Johnny bukan bagian dari tetangga maupun keluarga. Apalagi status Johnny yang merupakan mantan pacar istrinya. Adam tentu tidak akan mengizinkannya masuk. Sepulangnya dari kantor Adam, Carrie yang penasaran dengan Johnny meminta Allison, temannya yang bekerja di badan CIA, untuk mencari identitas Johnny. Setelah itu, ia ke pemakaman umum, menemui ibunya dan ikut menabur bunga di kuburan Riley. Di rumah, Carrie dihubungi Allison yang sudah mendapatkan identitas Johnny. Allison mengatakan Johnny sudah beberapa kali keluar masuk penjara, kasus mabuk di muka umum, dan kasus kepemilikan senjata api ilegal. Semua kasusnya terus berlanjut. Allison menanyakan mengapa Carrie ingin tahu identitas Johnny Valentine. Carrie mengatakan bahwa Johnny adalah mantan pacar kakaknya. Ada semacam kecurigaan Carrie pada si Johnny. Bagaimana mungkin seorang mantan pacar yang sudah lama tidak bertemu tiba-tiba muncul di hari pemakaman? Artinya, selama ini Riley masih berhubungan dengan Johnny. Singkatnya, Carrie melaporkan temuannya kepada Dylan, memintanya untuk menyelidiki Johnny. Dylan menurutinya. Ia mengunjungi Johnny di kontainer, bermaksud ingin mengajukan beberapa pertanyaan. Johnny yang kaget karena tiba-tiba didatangi polisi malah lari ke dalam hutan. Namun Dylan yang terlatih berhasil menangkapnya. Johnny digelandang ke kantor polisi. Di sana, ia mengaku bahwa tak pernah melihat Riley selama setahun ini. Tujuan ia ke pemakaman hanya untuk memberikan penghormatan terakhir pada mendiang pacarnya tersebut. Dylan tidak percaya. Setelah Dylan mendesaknya, akhirnya Johnny mengaku pernah bertemu dengan Riley sekali dalam sebulan ini. Riley datang ke kontainernya, meminta Johnny untuk dicarikan senjata api. Riley mengaku bahwa ia seperti sedang diawasi. Pada titik ini, Johnny meyakinkan bahwa ia berkata jujur. Tak ada alasan untuknya menyakiti Riley, karena ia sangat mencintainya. Ia bertemu Riley karena Riley yang mengunjunginya. Casey mulai merasa ada yang tidak beres dengan kasus ini. Siapa yang hendak menyakiti kakaknya? Dylan mengatakan sebaiknya jangan mempercayai Johnny. Biarkan polisi menangani kasus ini. Ia berjanji akan memberitahu Casey jika ada perkembangan pada kasus ini. Di rumah, Casey membicarakan tentang Johnny pada kedua orang tuanya. Mereka mengatakan Johnny memang masalah, namun mereka semua tahu Johnny sangat mencintai Riley. Mereka yakin Johnny tidak akan berbuat sesuatu yang jahat kepada Riley. Malamnya, Casey membuka barang yang dibawa Riley di malam kecelakaan. Di HP miliknya, ada nama Sarah di panggilan terakhir, orang yang menemui Casey di hari pemakaman Riley. Casey lalu menghubungi nomor tersebut, meminta untuk bertemu karena kemarin ada sesuatu yang katanya penting ingin disampaikan Sarah kepadanya. Keesokan harinya, mereka bertemu di sebuah kafe. Sarah mengatakan bahwa saudari Casey adalah wanita yang tangguh. Ia telah banyak membantu Sarah dan yayasan yang didirikannya. Di malam kejadian, mereka seharusnya bertemu. Saat teleponan, Riley mengatakan bahwa kepalanya pusing, namun ia bersikeras untuk tetap berangkat. Seandainya aku mencegahnya pergi, pasti kecelakaan tersebut tidak akan terjadi. Sarah menyesalkan tindakannya. Casey mengatakan bahwa Sarah tidak bersalah. Tak ada yang tahu bahwa Riley akan mengalami kecelakaan setelah itu. Ia menanyakan apakah Riley pernah mengatakan pada Sarah bahwa ada yang sedang mengancam jiwanya. Sarah tidak tahu. Riley tak pernah membicarakan hal itu padanya. Akhirnya Casey berterima kasih atas informasi yang diberikan Sarah kepadanya. Saat hendak pulang, Casey berpapasan dengan Adam yang mengatakan bahwa ia juga kebetulan memesan kopi di sana. Secara iseng, Casey menanyakan apakah di malam kecelakaan Riley mengatakan sesuatu keluhan kepada Adam. Misalnya sakit kepala atau semacamnya. Adam mengatakan Riley tak mengatakan apapun pada malam itu. Jika Riley sakit atau ada yang lain, ia pasti memberitahu Adam. Adam penasaran mengapa Casey menyelidiki kasus kecelakaan ini. Bukankah polisi sudah menetapkan bahwa kasus tersebut murni kecelakaan? Casey mengatakan polisi belum menutup kasus tersebut. Saat ini polisi masih melakukan penyelidikan. Casey hanya coba mencari petunjuk, mencoba memahami kasus kecelakaan saudarinya yang ia anggap masih menyimpan misteri. Setelah itu, Casey menjumpai Dylan di kantor polisi, memintanya untuk menjalankan pemeriksaan toksikologi racun pada darah Riley. Ia curiga Riley diracuni seseorang karena menurut Sarah, Riley mengeluhkan kepalanya yang sakit di malam kecelakaan.
Dylan awalnya menolak, namun karena Casey memohon, ia pun mengiyakannya. Laporannya akan selesai dalam 3 hari. Casey berterima kasih dan setelah itu pergi. Di parkiran, tiba-tiba ia ditelepon Johnny Valentine. Johnny memperingatkannya untuk berhati-hati jika ingin ikut menyelidiki kasus kecelakaan saudarinya, terlebih kepada Adam, saudara iparnya. Casey meminta penjelasan, mengapa ia harus hati-hati kepada Adam. Apakah Adam pernah menyakiti Riley? Namun tanpa jawaban, Johnny telah terlebih dahulu memutuskan teleponnya. Casey dikelilingi orang-orang baik. Ellison temannya yang ia minta untuk mencari identitas Johnny dengan sukarela ke kota tersebut untuk sepenuhnya membantu Casey dalam penyelidikan kasus kecelakaan saudarinya. Hari itu Casey ke rumah Adam untuk menjemput Cody. Ia disambut Lana. Casey menanyakan bagaimana keadaan Cody. Lana keceplosan mengatakan bahwa ia mendengar Cody menangis malam kemarin. Hal itu membuat Casey meningkatkan rank pertanyaannya. Apakah Lana masih di sini saat malam hari? Lana yang terjebak dengan kata-katanya mengatakan bahwa Adam bekerja sangat larut malam itu. Ia terpaksa menunggu Adam pulang, barulah ia bisa kembali ke rumahnya. Hal tersebut membuat Casey mencurigai hubungan Lana dan Adam. Ia menceritakan kecurigaannya tersebut pada ibunya. Ibunya sama seperti Dylan, meminta Casey untuk jangan terlalu mengikuti intuisinya. Terkadang orang hanyalah orang. Dan itu adalah akhir dari cerita. Merasa bahwa ibunya juga tidak bisa diajak bekerja sama, Casey diam-diam mengambil kunci cadangan rumah Adam dari rumah ibunya. Ia menyelinap masuk ke rumah Adam saat rumahnya kosong. Di kamar Adam, ia menemukan beberapa butir pil kabih di dompet Lana. Casey terkejut. Kecurigaannya mengenai hubungan gelap antara Adam dan Lana ternyata benar. Tak lama kemudian, Lana tiba di rumah tersebut. Casey keluar lewat pintu belakang. Setelah itu, ia langsung menghubungi Dylan, melaporkan tentang hubungan terlarang antara Adam dan Lana. Dylan mengatakan hubungan itu tidak masalah. Mereka bukan polisi moral yang menangkap seseorang karena berselingkuh atau mempunyai pengganti istrinya sebelum 40 hari kematian. Yang dilakukan Adam dan Lana itu tidak melanggar hukum. Casey bersikeras bahwa itu tetap saja mencurigakan. Ia meminta Adam untuk membantunya menyelidiki kakak iparnya tersebut. Dylan hanya diam, tak bisa berkata-kata lagi dengan kelakuan Casey. Melihat itu, Casey keluar dengan perasaan kecewa. Tak ada seorang pun yang mempercayai intuisinya. Di luar kantor, ia ditelepon Ellison. Ada sesuatu yang sangat penting yang Casey harus melihatnya sendiri. Ellison menunggunya di motel. Casey segera ke sana. Namun, setibanya di motel, Ellison telah terkapar di lantai. Ada seseorang yang mencelakainya. Casey seakan tak percaya. Ellison langsung dilarikan ke rumah sakit. Polisi lalu melakukan penyelidikan di motel tersebut. Malam hari, Dylan datang ke sana. Casey menghubungkan perampokan Ellison dengan kematian saudarinya. Namun lagi-lagi, Dylan tetap menganggap bahwa ini hanya sebuah perampokan yang umum terjadi di daerah tersebut. Ia meminta Casey untuk beristirahat. Sementara, biar ia yang menangani kasus ini. Di jalan, Casey mampir sejenak ke sebuah kafe. Ia melihat-lihat lagi berkas yang diselidiki oleh Ellison. Ia terkejut saat menemukan fakta bahwa saudarinya tersebut sudah diasuransikan oleh ayahnya sendiri. Cepat-cepat ia mengunjungi ayahnya, menanyakan mengapa ayahnya mengambil polis asuransi untuk saudarinya. Apakah ada sesuatu yang disembunyikan oleh ayahnya? Ayahnya mengatakan bahwa Adam pernah bercerita padanya bahwa ia kekurangan uang. Perusahaan properti miliknya kini diambang kebangkrutan. Ayahnya sengaja mengambil polis asuransi untuk Riley dan Adam secara bersamaan. Tujuannya tidak lain untuk melindungi Riley jika terjadi sesuatu kepada Adam. Casey jadi mengerti. Ia meminta maaf telah mencurigai ayahnya tersebut. Keesokan harinya, Dylan memberitahu Casey bahwa berdasarkan hasil tes darahnya, ternyata benar bahwa Riley terpapar racun, yaitu racun cyanida. Dosisnya kecil, kemungkinan racunnya diberikan secara bertahap, sedikit demi sedikit. Dylan menjelaskan dengan serius. Ia meminta maaf karena selama ini mengabaikan intuisi dari Casey. Casey membesuk Ellison di rumah sakit, meminta maaf karena dia, Ellison, ikut jadi target sang pelaku. Setelah itu, ia ke kantor Adam, meminta berkas pada resepsionis tentang dampak proyek perusahaan mereka bagi lingkungan. Ternyata,
proyek yang dikembangkan Adam dan rekannya terpapar zat sianida. Saat keluar, tiba-tiba Adam menghampiri Casey. Adam mengajaknya berkeliling, menanyakan mengapa Casey masih menyelidiki kasus ini hingga membuat semuanya menjadi rumit. Casey beralasan ia hanya ingin mencari kebenaran. Adam nampak kesal dengan apa yang dilakukan Casey. Lalu, Adam yang telah mencuri dompet Ellison membawanya ke kontainer Johnny. Ia menembak Johnny, lalu meninggalkan dompet curiannya di sana. Seolah-olah Johnny lah yang telah merampok Ellison. Mayat Johnny ditemukan keesokan harinya oleh Dylan dan rekan-rekannya. Waktu sudah semakin kritis. Casey menjumpai Lana di rumah Adam. Ia membeberkan perselingkuhan mereka yang sudah Casey ketahui. Casey tidak mempermasalahkan itu, namun Casey memperingatkan Lana bahwa cepat atau lambat Lana juga akan mengalami nasib seperti kakak perempuannya, yaitu dijadikan tumbal oleh Adam. Ia membawa berkas-berkas yang membuktikan bahwa Adam akan segera bangkrut, dan saat ini ia hanya bergantung pada klaim asuransi atas kematian kakaknya. Lana akhirnya tersadar dengan penjelasan Casey, namun ia sudah terlanjur masuk, sangat sulit untuk keluar. Lalu Casey mengajaknya bekerja sama untuk mengungkap kejahatan Adam. Saat Adam pulang, Lana meminta Adam untuk mengakui perbuatannya jika memang Adam ingin bersamanya. Adam merasa ada yang aneh dengan sikap Lana. Lana mengatakan bahwa ia sudah tahu semuanya dan meminta Adam untuk berkata jujur. Akhirnya Adam mengakuinya, mengatakan bahwa ia yang telah meracuni istrinya. Ternyata Lana dan Casey sudah bekerja sama merekam percakapan mereka. Adam yang ketahuan berusaha mengejar keduanya. Lana terpojok. Beruntung, Casey berhasil menggagalkan Adam. Tak lama kemudian, polisi pun datang ke sana. Adam ditangkap dengan tuduhan pembunuhan berencana terhadap istrinya sendiri. Dan film pun tamat. Terima kasih sudah mendengarkan Suara Kira. Sampai jumpa lagi.